Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dari kelas 11 1 mata pelajaran biologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, perbedaan DNA dan RNA, dan yang kedua, proses sintesis protein. Yuk kita bahas. Perbedaan yang pertama, dari segi fungsi. DNA berfungsi sebagai informasi genetik dan berperan pada sintesis protein, sedangkan RNA hanya berperan pada sintesis protein. Perbedaan yang kedua berdasarkan bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk rantai ganda yang biasa disebut double helix dengan ukuran yang lebih panjang, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal yang biasa disebut single helix dengan ukuran yang lebih pendek. Perbedaan yang ketiga yaitu dari struktur gula. Gula yang terdapat pada DNA yaitu gula deoksiribosa, sedangkan gula yang terdapat pada RNA yaitu gula ribosa. Selanjutnya, perbedaan yang keempat dari segi basa nitrogen. DNA memiliki basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin termasuk ke dalam basa purin, sedangkan sitosin dan timin termasuk ke dalam basa pirimidin. RNA memiliki basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin termasuk ke dalam basa purin, sedangkan sitosin dan urasil termasuk ke dalam basa pirimidin. Perbedaan yang kelima, dari segi lokasi ditemukan. Pada DNA, kalian akan menemukan pada 3 organel yaitu nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan pada RNA akan dijumpai di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Perbedaan yang terakhir, dari segi jenis DNA dan RNA. DNA memiliki 2 jenis, yaitu DNA template dan DNA anti-template. Sedangkan RNA memiliki 3 jenis, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Apa sih proses sintesis protein itu? Proses sintesis protein adalah pembentukan protein di dalam sel. Pada proses ini terjadi 2 tahap, yaitu transkripsi dan yang kedua translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses menerjemahkan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Untuk lebih jelasnya, pada tahap pertama yaitu tahap transkripsi. Dalam tahap ini, DNA ditranskripsi menjadi RNA. Enzim RNA polimerase membaca untai DNA dan membentuk molekul RNA yang disebut mRNA atau messenger RNA. mRNA ini merupakan salinan dari gen yang mengandung informasi untuk membentuk protein. Selanjutnya, pada tahap translasi, setelah terbentuk, mRNA bergerak dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Di ribosom, ribosomal RNA atau rRNA dan transfer RNA atau tRNA membantu menerjemahkan kode genetik dalam mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai protein. tRNA membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan urutan kodon dalam mRNA, sehingga protein dapat terbentuk dengan urutan yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.